Yang selanjutnya ada pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dilakukan perusahaan untuk mengatur, mengendalikan, dan merencanakan piutang usaha yang timbul dari penjualan kredit, agar dana yang tertanam di dalam piutang usaha dapat diputar kembali menjadi kas secara optimal. Nah, yang selanjutnya ada pentingnya investasi pada piutang. Yang pertama itu persaingan antar entitas yang meningkat. Di era bisnis semakin kompetitif ini, teman-teman, setiap perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Persaingan yang ketat membuat perusahaan harus menawarkan berbagai kemudahan agar pelanggan itu tetap loyal. Salah satunya melalui kebijakan penjualan secara kredit, teman-teman. Selanjutnya ada pembayaran secara kredit. Dalam kebutuhan praktiknya, pembayaran secara kredit sudah menjadi kebutuhan bagi banyak perusahaan. Dengan memberikan fasilitas kredit, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Namun, di sisi lain, hal ini juga menuntut perusahaan untuk mampu mengelola piutang dengan baik agar tidak menimbulkan masalah keuangan di kemudian harinya, teman-teman. Selanjutnya ada piutang dagang sebagai tagihan entitas kepada pihak lain. Piutang dagang merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan yang melakukan pembelian secara kredit. Piutang ini termasuk aset penting dalam laporan keuangan karena menunjukkan besarnya dana yang masih tertahan di pihak lain. Oleh sebab itu, pengelola piutang yang baik sangat penting agar kas perusahaan tetap lancar dan resiko kerugian dapat dihindari. Nah, yang selanjutnya ada prinsip pemberian kredit. Yang pertama itu ada karakter. Menilai kepribadian calon konsumen seperti kebiasaan, gaya hidup, dan kejujuran untuk melihat apa mereka punya kemauan membayar kewajiban tepat waktu atau tidak. Nah, yang kedua itu ada capacity atau kapasitas. Melihat kemauan membayar atau kemampuan membayar dinilai dari pengalaman, pendidikan, dan cara calon konsumen mengelola usahanya. Nah, yang ketiga itu ada kapital atau modal. Menilai kekuatan finansial calon konsumen dari laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan rasio keuangan. Ini membantu menentukan layak atau tidaknya diberikan kredit. Nah, yang selanjutnya ada condition atau kondisi. Melihat kondisi ekonomi dan prospek usaha calon konsumen di masa depan. Apakah usahanya bisa bertahan di situasi ekonomi tertentu. Yang kelima ada collateral atau anggunan. Menilai jaminan yang bisa disita jika konsumen gagal membayar. Ini jadi pertimbangan terakhir untuk keamanan pemberian kredit. Selanjutnya, pembahasan mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dapat disajikan dengan perhitungan, yaitu yang pertama perputaran uang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Dan yang kedua untuk menghitung rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 360 hari dibagi perputaran piutang. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Yang pertama ada PT AA memiliki catatan penjualan pada tahun 2018 senilai 350 dan tahun 2019 senilai 225. Piutang pada awal tahun 2018 adalah sebesar 60 dan saldo akhir piutang adalah 80. Sedangkan pada tahun 2019 memiliki saldo awal dan saldo akhir masing-masing sebesar 100 dan 50. Perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang disajikan dalam tabel berikut ini. Selanjutnya adalah berikut rincian perhitungan pada tabel yang telah saya jelaskan. Yang pertama untuk menghitung rata-rata piutang tahun 2018 yaitu 60 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 70. Dan rata-rata piutang tahun 2019 yaitu 100 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 75. Selanjutnya untuk menghitung perputaran uang tahun 2018 yaitu 350 dibagi 70 sama dengan 5 kali, dan perputaran piutang 2019 yaitu 225 dibagi 75 sama dengan 33 kali.
Jadi rata-rata pengumpulan piutang tahun 2018 sama dengan 360 dibagi 5 kali sama dengan 72 hari, dan rata-rata pengumpulan piutang 2019 yaitu 360 hari dibagi 3 kali sama dengan 120 hari. Pada contoh soal kedua, yaitu pada perusahaan PT Dikos melakukan pembuatan perencanaan anggaran pengumpulan piutang selama 6 bulan pada tahun pertama, yaitu tahun 2020. Data anggaran pada penjualan secara non-tunai atau kredit selama 6 bulan pertama tahun 2020 yakni sebagai berikut. Yang bulan pertama yaitu Januari sebesar 250 juta, bulan Februari sebesar 270 juta, bulan Maret sebesar 260 juta, bulan April sebesar 240 juta, bulan Mei sebesar 280 juta, dan bulan Juni sebesar 290 juta. Piutang tersebut memiliki syarat pembayaran yakni 4/20 dan N60. Dalam penjualan barang tersebut dianggap dilakukan pada bulan awal penjualan bulan November dan Desember tahun 2019 masing-masing sebesar 230 juta dan 240 juta. Nah, di bagian ini kita bahas tentang pengendalian piutang. Tujuannya adalah supaya arus kas perusahaan tetap lancar. Jadi, uang yang dipinjam pelanggan bisa cepat balik ke perusahaan. Caranya bisa dilakukan dengan menyusun aging table atau tabel umur piutang. Dari tabel ini, perusahaan bisa lihat mana piutang yang masih bisa ditagih dan mana yang sudah jatuh tempo. Selain itu, pengendalian piutang juga membantu menilai seberapa efektif kebijakan kredit yang sudah diterapkan, dan juga melihat kemampuan pelanggan dalam membayar. Kalau umur piutang atau lamanya piutang belum tertagih itu makin panjang, berarti kinerja keuangan perusahaan bisa menurun. Soalnya, kas jadi lama balik dan itu bisa ganggu kegiatan operasional perusahaan. Di sini ada contoh tabel umur piutang untuk dua perusahaan yaitu PTBB dan PTCC. Tabel ini memperlihatkan berapa lama piutang pelanggan belum dibayar dan berapa persentasenya dari total piutang. Kita bisa lihat di PTBB sebagian besar piutang ada di kategori 0 sampai 10 hari, yaitu 80%. Artinya, sebagian besar pelanggan mereka cepat membayar. Sedangkan di PTCC piutangnya lebih menyebar, cuma 50% yang dibayar dalam 10 hari. Sisanya ada yang baru dibayar di atas 30 sampai 60 hari. Nah, dari tabel ini bisa disimpulkan kalau PTBB punya pengendalian piutang yang lebih baik, karena piutangnya lebih cepat tertagih dibanding PTCC. Selanjutnya ada kebijakan penagihan kredit. Ini dilakukan supaya perusahaan bisa menagih piutang tepat saat jatuh tempo, dan juga untuk mengevaluasi berapa besar biaya piutang yang mungkin tidak tertagih. Ada dua pendekatan utama yang bisa dipakai, yaitu pertama, Average Collection Period atau ACV, yaitu rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang. Kedua, ada Aging of Account Receivable, yaitu melihat umur piutang berdasarkan lama pembayarannya. Kalau hasil ACV-nya terlalu lama, berarti kebijakan kredit perlu dievaluasi. Perusahaan harus menyesuaikan cara penagihannya supaya tetap efektif, tapi juga nggak terlalu agresif biar hubungan dengan pelanggan tetap baik.